Sudirman dapat perlakuan khusus setelah kembali di Lapas Cirebon. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, sudah menerima permohonan perlindungan para terpidana kasus Vina dan Eki, tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Mereka adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman dan Rivaldi Aditya Wardana. Para terlindung saat ini berstatus hukum sebagai saksi dalam kasus pemberian keterangan palsu dan sebagai pemohon upaya hukum peninjauan kembali, PK, yang merupakan rangkaian dalam perkara kasus kematian V dan LPSK juga sudah melakukan pendampingan terhadap Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon pada saat dipindahkan dari Lapas Bancai ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024, kemarin. Sebagai informasi, Sudirman merupakan satu dari 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang mendapat perlindungan dari LPSK. Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati mengatakan, proses pemindahan Sudirman ke Lapas Cirebon untuk mempermudah pihaknya melakukan pengawasan setelah yang bersangkutan mendapat perlindungan. Selain itu, pemindahan ini menurut Sri juga untuk mempermudah bagi keluarga ketika mengunjungi Sudirman pada saat di dalam tahanan. LPSK telah memberikan bantuan psikologis serta melakukan pengawasan yang dikoordinasikan dengan pihak lapas. Posisi SD sebagai pemohon PK, peninjauan kembali, juga mendapatkan pendampingan saat persidangan, kata Sri dalam keterangannya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Lebih lanjut, Sri mengatakan bahwa Sudirman telah mendapat perlindungan dari pihaknya sejak tanggal 2 September tahun 2024 lalu setelah diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, SMPL. Diberikannya perlindungan terhadap Sudirman dan 6 terpidana lainnya lantaran mereka merupakan saksi dalam kasus Vina dan saat ini tengah mengajukan PK. LPSK telah melakukan penelaahan dan memutuskan untuk memberikan perlindungan berdasarkan pentingnya keterangan yang diberikan oleh pemohon. Kami menemukan ada proses peradilan yang tidak sesuai prosedur pada 2016, jelasnya. Oleh sebabnya LPSK pun, kata Sri, juga akan memberi perlindungan fisik berupa pengawalan saat Sudirman dan 6 terpidana itu memberi keterangan di PN Cirebon. Juga di lain sisi, lanjut Sri, LPSK akan berkoordinasi dengan lapas untuk mengawasi dan memonitor Sudirman agar terhindar dari berbagai tekanan. LPSK bekerja sama dengan lapas. Pihak lapas yang melakukan pengawasan 24 jam sementara LPSK memberikan pengawalan saat persidangan dan monitoring, tegasnya. Sudirman dengan kemampuan intelektualnya dianggap Sri juga rentan memberikan keterangan yang tidak sesuai dalam sidang PK jika dalam perjalanannya mendapat suatu tekanan. Oleh karena itu perlindungan diberikan untuk mengurangi resiko tersebut. Namun LPSK menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan, pungkasnya. Sebagai informasi, selain Sudirman sebelumnya LPSK telah memberikan perlindungan kepada 6 terpidana lain dalam kasus Vina diantaranya Ra, R, HS, S, JY dan SP. Bocor obrolan 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, tak akan balas dendam. 6 terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Atas kesaksian Sudirman itulah, 8 terpidana kasus Vina divonis penjara seumur hidup. Dalam pengakuannya, Sudirman mengaku memukul Eki dan Vina sebanyak 6 kali. Sudirman juga mengaku telah merasa tubuh Vina saat pemerkosaan. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Yan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Terpidana lain juga gak ada masalah dengan Sudirman. 7 tahun bareng-bareng, kenapa sekarang ada yang mempermasalahkan, kata Yan Huta Barat. Menurut Yan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Mereka tahu psikologi Sudirman, mereka tahu. Tidak usah kita pertentangkan lagi, tegas Yan Huta Barat. Kondisi psikologi Sudirman juga disadari oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menilai dari 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman yang paling berpotensi mendapat tekanan. Betapa tidak selama ini Sudirman dianggap sering berubah keterangan karena mengalami tekanan. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti, Sudirman masih tetap akur dengan 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Alhamdulillah ketakutan akan diperlakukan tidak baik seperti yang dulu ditulis, tidak pernah terjadi, kata Titin Prialianti. Eko Ramadhani, Eka Sandi, Jaya,
Hadi Saputra, Rivaldi dan Supriyanto, kata Titin, sama-sama berharap bisa kembali bersama Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Mereka betul-betul berharap Sudirman kembali ke sini dan akan menjaga dengan baik, kata Titin Prialianti. Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kalau Sudirman susah bicara banyak, mereka juga mengakui itu, katanya. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina Cirebon langsung memberi semangat pada Sudirman. Yang 6 itu sama-sama menguatkan Sudirman, semangat Sudirman, kita mendukung kamu, kita jagain kamu. Jadi hanya bahas itu yang disampaikan 6 terpidana terhadap Sudirman, kata Titin Prialianti. Titin Prialianti juga menerangkan pada 6 terpidana tentang penyiksaan yang dialami Sudirman saat di Polda Jabar dalam kasus Peggy Setiawan. Titin membandingkan ketika kasus Peggy Setiawan, 6 terpidana kasus Vina Cirebon ditempatkan di Lapas Kesambi. Sedangkan Sudirman ditempatkan di Polda Jabar. Sudirman tuh di Polda jangan dikira enak, dia diperlakukan tidak nyaman, ada pemukulan, disiram air panas, kata Titin Prialianti. Momen haru terpidana kasus Vina Cirebon bertemu Ibunda, Ucil meratap di balik jeruji. Jelang sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukan 6 terpidana kasus Vina Cirebon, momen haru terjadi antara Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dengan ibundanya. Beberapa jam sebelum sidang PK dimulai, Ibunda Ucil mendatangi putranya yang berada di ruang tahanan sementara. Di momen tersebut, tangis haru pun pecah ketika Ibunda Ucil bertemu putranya. Diketahui, kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Adapun sidang PK ke-6 terpidana kasus Vina Cirebon tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Rivaldi hadir bersama 5 terpidana lain dalam kasus Vina Cirebon. Pantauan tribun di lokasi, Ibunda Rivaldi langsung menghampiri ruang tahanan yang berada di sisi belakang gedung pengadilan. Melihat kehadiran sang ibu, Rivaldi segera mendekat meski hanya bisa berinteraksi dari balik jeruji besi. Momen tersebut tak luput dari perasaan yang penuh emosi, di mana Yanti terlihat menetaskan air mata saat bertemu dengan anaknya setelah sekian lama. Saya terharu, baru pertama kali ketemu lagi setelah terakhir Lebaran. Kalau pesan yang disampaikan ke Rivaldi, saya minta dia kuat. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Berita semangat juga buat anak saya, ujar Yanti dengan suara bergetar, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Yanti juga menyampaikan harapannya agar ada jalan bebas bagi putranya, seraya menegaskan bahwa Rivaldi tidak terkait dengan kasus Vina Cirebon. Kalau Rivaldi itu memang tidak terkait dengan kasus Vina Cirebon, kasusnya sajam yang saya tahu, ucapnya. Diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon tiba di PN Cirebon untuk menjalani sidang PK perdana pada Rabu pagi. Ke-6 terpidana yang hadir adalah Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Mereka tiba dengan pengawalan ketat oleh petugas menggunakan mobil Transpas sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam dan peci, ke-6 terpidana tampak sehat dan beberapa kali memberikan senyum kepada awak media serta kuasa hukum yang telah menunggu di lokasi. Namun, satu terpidana bernama Sudirman tidak hadir karena jadwal sidang PK-nya berbeda. Setelah turun dari mobil, para terpidana langsung digiring ke ruang singgah tahanan sebelum memasuki ruang sidang. Tim kuasa hukum mereka telah lebih dulu tiba dan langsung mendampingi mereka dalam proses tersebut. Sidang PK yang baru saja dimulai ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa dari Rivaldi yang diberikan oleh tim kuasa hukumnya. Di depan meja majelis hakim, Rivaldi tampak berdiri dengan tenang mengenakan kemeja putih dan peci putih, sementara terpidana lainnya masih menunggu di ruang tahanan sementara.